Paradigma. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marester Balok, NPM 22180203. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma menurut Nicholas Henry. Nah, di sini ada 5 paradigma. Yang pertama, paradigma dikotomi politik atau administrasi pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1926. Pada abad yang ke-19, para ahli administrasi seperti Frank Goodnow, Politics and Administration pada tahun 1900, Leonard D. White, Introduction to the Study of Public Administration pada tahun 1926, dan lain-lain mulai berjuang untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari induknya, yaitu ilmu politik. Sebagai ilmu disyaratkan mempunyai lokus atau tempat dan fokus atau spesifikasinya. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa bidang ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai dengan tahun 1937. Pada tahun 1927, T.W. Willoughby dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterapkan oleh seorang administrator. Yang pentingnya bagi administrator yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Dengan demikian, prinsip administrasi dijadikan fokus ilmu administrasi dan lokusnya tetap dalam birokrasi pemerintahan. Nah, paradigma yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai dengan tahun 1970. Kritikan yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun, para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Kemudian paradigma yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi tahun 1956 sampai dengan tahun 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu, yaitu mempunyai fokus objek tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Sedangkan sifat ilmu pengetahuan menurut pengertian yang moderat adalah terdiri dari proposisi atau pernyataan yang dapat diuji dan menunjuk kepada kenyataan yang ada, terbuka untuk dikritik secara rasional atau masuk akal, apakah pembenaran, memperbaiki atau mengatakan palsu. Jadi suatu pengetahuan diakui sebagai ilmu apabila satu pengetahuan itu mempunyai objek atau sasaran yang dapat ditunjukkan dengan jelas dan jelas pula batas-batasnya. Kemudian yang terakhir, paradigma yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970 yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja
bagaimana dan mengapa orang-orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi administrasi negara pada masa ini lebih fokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan manajemen. Kesejahteraan publik. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore.